Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita di sore hari ini, kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan langkah kita oleh Allah menuju ke masjid yang kita cintai, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam pengajian membahas, memperdalam sabda Rasulullah SAW di dalam kehidupan. Oleh karena itu, pantas bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya tersebut. Semoga kita selalu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan, haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap pekannya paling tidak kita berada dalam kita mendengarkan, kemudian mengkaji sabdanya. Semoga bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita, dan kita termasuk dari pengikutnya yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore kali ini hadis yang ke-64, mohon maaf belum bisa melanjutkan tentang 6 hal, tetapi sedikit ini kita kembali ke belakang, kita bahas tentang 4 hal yang mungkin sudah terlewat beberapa bulan yang lalu. Kita akan bahas tentang 4 sifat, 4 karakter, 4 perbuatan, di mana ketika seseorang mempunyai karakter ini, maka sebagaimana disabdakan oleh Nabi, tidak pantas untuk masuk neraka, dan api neraka pun enggan untuk menyentuh orang yang mempunyai karakter atau perilaku ini. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumun naru 'alaihi, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun gharibun. Yang artinya, hadis ini diriwayatkan, disampaikan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian siapakah orang yang haram masuk neraka, dan siapakah yang api neraka haram menyentuhnya? Yaitu neraka haram atas setiap orang yang hayyin, layyin, qarib, dan sahal. Yaitu neraka diharamkan dan api neraka enggan menyentuh 4 karakter ini, yaitu hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Hadis riwayat Tirmidzi
Dan Ahmad dan Abu Isa yaitu Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini hasanun gharibun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas pada malam hari ini masih berkaitan dengan beberapa sabdanya yang lalu terkait dengan masalah akhlak atau buah dari keimanan. Kita bicara masalah iman, maka tidak bisa dilepaskan dari perilaku. Kita tahu ada trilogi keimanan. Iman itu tidak cukup dengan pengakuan, tidak hanya sebagai sebuah keyakinan, tetapi juga harus terlihat dalam perbuatan. Nah, itu tidak bisa dilepaskan. Kalau ada orang mengatakan, oh modal saya yakin, atau modal saya ini kita mengaku sebagai orang Islam. Memang pengakuan keislamannya, selama kemudian tidak ada perilaku kata-katanya yang kemudian secara jelas. Jadi perilaku maupun kata-katanya secara jelas menunjukkan dia tidak senang atau mengingkari hal yang pokok dalam Islam, maka dia tetap orang Islam, tetap orang Muslim. Tetapi terkait dengan masalah keimanan, bahwasanya keimanan itu kemudian iman itu adalah keyakinan. Tetapi kemudian keyakinan ini juga muncul dalam pengakuan. Maka orang Islam, orang yang beriman itu dia bangga dengan keyakinannya, dia bangga dengan keislamannya. Kalau ada orang kemudian secara iman, keyakinan, dia mengatakan saya seorang Muslim, tapi tidak bangga dengan keislamannya, atau kemudian ngumpet-ngumpet, atau tidak mau memperlihatkan keislamannya, maka sebenarnya ada yang salah dari keyakinannya itu. Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang antara laki-laki dan perempuan ini bebannya banyak di perempuan. Kalau bapak-bapak laki-laki itu hampir tidak ada bedanya antara muslim dan non-muslim. Hampir tidak bisa kemudian untuk diukur. Diukur dari mana? Pakaian. Sekarang pakaian itu kemudian sudah menasional. Baju koko tidak kemudian identik dengan muslim. Peci itu juga sama. Jenggot itu juga kurang lebih seperti itu. Nah, ini sulit. Tapi bagi perempuan itu jilbab, kemudian menutup aurat, itu kekhasan, tidak dimiliki oleh yang lain, meskipun kemudian kekhasan inilah menjadi satu celah untuk menyudutkan umat Islam pula. Kan kemarin saya lupa daerah mana itu, Semarang kalau nggak salah, orang mencuri, dan yang dicuri itu bukan mencuri emas, permata, tetapi mencuri yang remeh-temeh, tetapi dia pakai gamis, pakai jilbab komplit, Pak. Ternyata setelah ketangkap laki-laki, yang diambil barangnya perempuan. Kalau nggak salah Telogosari apa ya. Kemudian di tempat lain juga sama, mencuri perhiasan, kemudian di supermarket dan lain sebagainya. Dulu kalau masih ingat, tapi ini sudah lama sekali, kasus tempe bongkrek itu kalau nggak salah ya. Kemudian itu kan kemudian meracuni ikan dan lain sebagainya dari tangan, dia pakai gamis dan seterusnya. Ini terjadi beberapa saat yang lalu, sudah cukup lama. Tapi ini menjadi identitas. Nah, ketika kemudian tidak bangga, kan repot itu. Nah, maka kemudian iman itu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Nah, jadi iman itu keyakinan, iman itu keyakinan itu sudah pasti. Tetapi kemudian perlu diucapkan qaulun bil lisan. Itu kalau kemudian pengucapan,
Kalau dalam bentuk tulisan, ya kemudian ada di KTP kita. Maka kemudian kemarin kan ada usaha untuk menghilangkan agama, kolom agama boleh dikosongkan. Nah, ini adalah sebenarnya adalah bentuk qaulun bil lisan, pengakuan perlu dan butuh. Kalau ada orang mengatakan pengakuan kenapa harus kemudian disebarkan? Itu kan hak asasi manusia. Ini tidak bisa dalam masalah agama, konsekuensinya panjang. Maka kenapa kemudian ketika ada orang masuk Islam itu harus dipersaksikan. Maka kata-katanya, syahadatnya asyhadu, aku bersaksi. Karena dia bersaksi, ya kemudian saksinya harus banyak. Nah, siapa yang menyaksikan? Memang Allah menyaksikan, tetapi kita saudara-saudaranya kaum muslimin itu juga menyaksikan itu, bahwasanya ada seseorang yang kemudian masuk Islam, seperti itu. Tetapi kemudian unsur yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Inilah buah keimanan. Nah, dalam hadis ini menjelaskan itu, bahwasanya iman seseorang maka itu kemudian melahirkan perbuatan, dan perbuatan inilah yang kemudian bisa dilihat. Oh, ini orang agamanya baik. Maka ada istilah agama dan keberagamaan. Jadi ada istilah religion. Jadi agama kemudian religiusitas, keagamaan, sikap keberagamaan. Ada orang yang beragama tetapi sikapnya tidak menunjukkan tentang agamanya. Ada orang yang dia tidak mau dikatakan beragama tetapi sikapnya menunjukkan nilai-nilai keberagamaan. Ada yang seperti itu. Nah, tetapi dua-duanya bagi kita orang Islam itu perlu dua-duanya. Agama itu perlu, karena yang menyelamatkan kita di akhirat nanti ya masalah ini. Nah, kemudian juga buah dari agama, dari keyakinan itu juga perlu ditunjukkan. Bahkan dalam banyak kisah, banyak cerita kan seperti itu. Banyak orang masuk Islam, tertarik dengan Islam itu dari perilakunya. Ada kisah yang cukup populer ya. Ada seorang wartawati, kalau nggak salah orang Pakistan itu, dia selalu berkorespondensi dengan temannya Muslim, yang ini non Muslim. Sampai akhirnya intinya kemudian dia tertarik dengan Islam dan kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji selesai, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepadaku, hidayah Islam sebelum saya tahu umat Islam, katanya gitu. Jadi saya bersyukur kepada Allah yang memberikan saya hidayah Islam sebelum saya tahu umat Islam dalam menjalankan agamanya. Tapi ini mohon maaf, jangan kemudian digebiah-uyah bahwa saya ternyata umat Islam nggak benar, nggak bisa seperti itu. Nah, ini kasuistis ya. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam poin yang pertama, dalam sabdanya yang lain, ini hadis yang cukup terkenal ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang Islam yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Yang baik akhlaknya. Kemudian wa khiyarukum li ahlihi. Jadi dan sebaik-baik mereka dan orang yang paling terpilih di antara mereka adalah yang paling terpilih akhlaknya terhadap keluarga mereka atau terhadap istri-istri mereka. Nah, ini masalah keluarga. Di luar kelihatan baik, di dalam juga baik. Jangan kemudian di luar terlihat baik, tapi di dalam rumahnya rusak, berantakan.
maka keluar baik, di dalam kita juga selalu memperbaiki. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau keluar kita ini hanya ketemu sama orang yang ketemu dalam waktu-waktu tertentu, maka kalau terlihat baik wajar gitu loh. Tapi kalau yang ada di dalam rumah itu ketemu setiap hari, setiap saat, hampir tidak ada jeda waktunya, maka di situ akan terlihat baik dan buruknya. Maka kita berusaha baik terhadap orang yang paling sering kita ketemu. Maka ada ungkapan, kalau kamu ingin tahu sifat sikap saudaramu, maka ajaklah dia bepergian selama beberapa hari, maka akan terlihat sifatnya. Kalau perginya hanya sejam 2 jam ya nggak kelihatan. Tapi kalau perginya lama, itu akan kelihatan. Oh, ternyata tidurnya berbunyi. Satunya do re mi fa sol la si do. Yang satunya beda lagi. Itu sekamar itu suaranya beda-beda itu. Satunya suka AC, satunya nggak senang. Satunya makan pedas, satunya nggak suka, dan seterusnya. Itu kapan kita tahu ya? Kalau dalam perjalanan yang lama. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, ini hadis yang sering diungkap juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti jarahu, jiwar, tetangganya. Maka sebenarnya sangat miris kalau pas lagi main bola Indonesia ketemu Malaysia. Nah, itu kan Indonesia, kita kan ini ya, negara jiwar kan, jiran, negeri jiran, negeri yang bertetangga. Tetapi seringkali kemudian negeri tetangga ini, terutama di media sosial, serem juga itu. Tapi kalau ketemu dengan yang lain nggak terlalu. Tapi kalau ketemu dengan Malaysia, yang menyulut banyak. Itu Indonesia dan Malaysia. Nah sekarang rumah kita nomor 22 dan 23. Nomor kita kan urut gitu, nomor 1, nomor 2. Itu bagaimana? Kita bertetangga. Maka dalam banyak sabdanya Rasulullah kemudian banyak menyampaikan bagaimana kemudian agar kita hidup bertetangga rukun. Mungkin pernah saya sampaikan, kalau ibu-ibu masak, banyain kuahnya. Ayamnya juga disuwir-suwirnya banyak, Bu. Nah, jadi ya terutama ini ya yang memang baunya keluar. Masak baunya kemana-mana, tetangga hanya dapat baunya. Ya sesekali boleh ya. Kalau berkali-kali ya lumayan gitu. Ya sesekali kuahnya banyak, ayamnya sama nggak masalah, tapi disuir kecil-kecil dibagi. Besoknya itu panjenengan akan dibagi juga. Gimana orang lain akan bagi kalau panjenengan tidak bagi gitu loh. Ya walaupun sedikit-sedikit, besoknya apa, seperti itulah. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, masalah iman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Nah, kalau ada orang bertamu, muliakan. Kalau nginap maksimal 3 hari, hari keempat bayar. Tamu rak mulai-mulai kan sehari. Jadi guyon ya Pak. Nanti panjenengan ada yang bertamu sampai hari keempat, keluarin ceknya gitu. Jadi kalau ada tamu dimuliakan, walaupun dengan suguhan yang seadanya. Kan pernah itu kisah Nabi dan para sahabatnya yang ketika terjadi perang Khandaq. Dalam riwayat dikatakan saking laparnya Nabi itu kemudian mengganjal perutnya dengan 3 batu. Dan itu ada salah seorang sahabat yang melihat. Maka kemudian sahabat ini mendatangi Nabi dan kemudian berbisik, Rasulullah, nanti habis zuhur panjenengan saya undang makan siang di rumah. Itu sahabat Nabi hanya membisiki Nabi. Begitu orangnya mau pulang,
Nabi kemudian buat pengumuman kepada semua sahabat yang lagi menggali parit. Wahai sahabat semua yang dengar suara saya, nanti habis sholat duhur ke rumahnya si Fulan, dia ngajak makan siang. Wah, sahabat ini pulang ke rumahnya bingung, bilang sama istrinya, ini kacau ini, ada apa? Tadi saya minta yang saya undang itu Nabi makan siang di rumah kita, ini Nabi malah buat pengumuman. Wah, itu bingung, di rumah bingung, dia bingung, istrinya bingung, karena hanya ada satu piring yang akan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tahu kebingungan sahabat ini, maka datangnya duluan. Datang duluan, Rasulullah bilang, nanti yang membagi makanan saya. Kemudian sahabat satu demi satu masuk ke rumahnya sambil bawa piring kurang lebih ya. Nabi membagi dalam tempat yang gelap. Dibagi satu persatu semuanya sampai semua sahabat yang menggali parit habis. Dan kemudian yang terakhir adalah piringnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan. Dan ternyata di piring yang lain masih ada untuk keluarga itu. Nah, ini keberkahan Nabi. Jadi mungkin itu banyak, tapi kemudian dibagi dikit-dikit. Kalau dibagi banyak kan nggak habis. Ini tamu. Kemudian meskipun memang kita punya budaya yang beda-beda. Misalnya mohon maaf, mungkin kalau budaya di kita sering basa-basi, monggo Pak didahar, Bu silahkan. Ini makanannya di kaleng banyak, mohon dirahapi satu persatu, dibuka saja kalengnya. Kita nggak tahu kita ini seperti itu basa-basi atau memang menyilahkan beneran gitu. Begitu kita seperti itu, tamunya kemudian semua dibuka, diambil satu persatu, ya habisnya lumayan. Begitu pulang, wah tamu nih. Besok-besok jangan ditawari, kalau tamunya ini kayaknya kalau ditawari buka kalengnya dibuka semua. Ini misalnya budaya di kita, di tempat lain boleh jadi nggak seperti itu Bapak Ibu. Di tempat yang lain kalau dipersilahkan ya harus dimakan. Kalau tidak dimakan malah begitu kita pulang digerenengi sama tuan rumahnya. Wah ini tamu tidak menghormati kita sebagai tuan rumah. Sudah dibelikan ini itu segala macam tidak dimakan sama sekali. Maka mengetahui budaya masing-masing tempat juga perlu. Mungkin dulu pernah saya sampaikan ya, di Mesir itu kalau diberi teh gelas itu kalau ingin diminum diminum nggak minta nambah, ya setelah diminum gelasnya dipegang. Kalau gelasnya ditaruh lagi di meja, artinya minta jok, minta nambah. Yang taruh tambah lagi, kita minum taruh lagi nambah lagi gitu. Kalau nggak minta diminum ya sudah pegangin terus sampai selesai. Ini kan budaya. Yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Kan seperti itu. Ini umum lah. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita menjalankan itu dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin pertama adalah akhlak, perilaku, karakter seseorang itu lahir dari keimanan. Nah, kemudian di sini Nabi menyampaikan ada 4 karakter, 4 sifat orang yang beriman sampai neraka tidak mau menyentuhnya. Apa? Yaitu hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Yang pertama adalah hayyin. Hayyinun itu artinya rendah hati terhadap manusia dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Allah harus rendah hati, rendah diri, maka kita kemudian sujud. Nah, dengan manusia juga sama, rendah hati dengan manusia. Kalau ini dalam surat Al-Furqan Allah sampaikan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah
orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Jadi maka di sini pakaian pun kemudian kendaraan apapun yang kita kenakan itu bisa menjadi sarana sombong kepada orang lain. Maka jangan heran, ini mohon maaf, dulu Nabi menyampaikan orang yang yang isbal, yang pakaiannya menjulur lebih dari tumitnya, itu kemudian masuk neraka karena ada unsur kesombongan di sana. Itu pakaian itu bisa menunjukkan unsur kesombongan. Pakai pakaian tertentu, kalau pakai pakaian biasa, kaos jalannya biasa, Pak. Begitu pakaiannya rodok apik, jalannya tangannya rodok megagah sidik itu. Itu kalau kemudian melakukan seperti itu ingin dilihat orang lain, ada unsur kesombongan di situ. Hati-hati. Nah, maka orang yang beriman rendah hati, kemudian rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ada orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Kadang-kadang kita ini tersinggung dengan sesuatu hal yang sebenarnya kita bisa anggap biasa-biasa. Jangan kemudian tersinggung sampai akhirnya kita membalas dengan sesuatu yang buruk, dan itu pembalasan yang keluar dari diri kita itu bertentangan dengan iman kita. Ya kalau kemudian kita diejek tidak ada efeknya sama sekali, ya sudah dianggap biasa seperti itu. Ini bagian dari hayyin, rendah hati. Yang kedua adalah layyin, lembut. Orang yang beriman salah satunya mempunyai sifat kelembutan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlaku lemah lembut. Dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwasanya kalau bukan karena engkau melakukan sifat kelembutan, maka orang lain akan menjauh. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Jadi dengan rahmat Allah engkau berlaku lembut terhadap orang lain. Kalau tidak, orang akan lari. Maka sifat kelembutan ini bagian dari keimanan, lembut terhadap sesama manusia maupun terhadap binatang dan lain sebagainya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika berdakwah dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdakwah dengan penguasa. Kata Allah menceritakan terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kalian berdua terhadap Fir'aun. Kemudian sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fir'aun melampaui batas, maka Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Apa yang kemudian dilakukan? Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang baik. Agar apa? La'allahu yatadzakkaru, mudah-mudahan dia ingat, au yakhsha, atau takut. Kebenaran itu perlu disampaikan dengan metode yang baik. Boleh jadi orang tahu itu benar, tapi caranya menyampaikan salah, orang yang dinasihati tidak mau menerima. Hanya karena cara orang menyampaikan kurang diterima. Nah, ini penting. Maka pada waktu itu ada orang utusan yang mendatangi Umar bin Abdul Aziz. Dia datang kepada Umar bin Abdul Aziz, kemudian menasihati Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, tapi dengan dengan kata-kata yang kasar dan kurang layak di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz kemudian mengatakan, wahai saudara,
Anda ini Anda tidak sebaik Musa, dan yang engkau nasihati tidak seburuk Fir'aun. Padahal Allah itu memerintahkan Nabi Musa kepada Fir'aun untuk berkata yang lembut, berkata yang baik. Seperti itu. Maka jangan heran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya kita dinasihati orang, tapi nasihatnya itu kita tahu nasihat itu tidak ada yang tidak baik, pasti baik. Tapi caranya salah, kita nggak terima. Hanya karena caranya salah. Maka cara menasihati penting, tapi juga bagaimana kemudian kita dinasihati itu juga penting. Jangan hanya bisa menasihati. Ya. Ini lain, orang yang beriman itu lain. Kemudian yang keempat adalah qarib, dekat. Dekat itu mudah mendekati orang lain dan mudah didekati oleh orang lain. Kepribadian yang baik, supel, kemudian mudah bergaul, mudah bersosialisasi, tidak menyendiri. Meskipun orang punya sifat sikap yang berbeda-beda, tetapi kemudian mudah beradaptasi. Ini qarib. Maka orang yang mudah beradaptasi, maka dia akan banyak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemudian orang mengucilkan diri. Orang biasanya kadang-kadang mengucilkan diri, satu sebabnya karena memang dia menganggap dia lebih pintar, lebih punya potensi daripada orang lain. Atau yang kedua, dia lebih mempunyai harta daripada orang lain, sehingga semuanya dinilai dari hartanya. Oh, saya punya ini, saya bisa melakukan apa saja. Nah, gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasahlun, mudah. Orang beriman itu mudah dan memudahkan, artinya tidak menyulitkan orang lain. Bisa mudah, kenapa disulitkan? Bisa sulit, kenapa dimudahkan? Kan kadang-kadang gitu. Nah, ini bisa disulitkan, kenapa harus mudah? Nah, padahal orang yang beriman itu sulit itu kalau memang bisa dimudahkan ya harus dimudahkan. Dan ini banyaklah isyarat dalam agama yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir ini selalu kami sampaikan, apakah keempat sifat itu cukup untuk seseorang masuk surga kemudian dijauhkan dari neraka? Tentunya tidak. Ini hanya beberapa sifat unggulan, refleksi dari iman kita kepada Allah. Keempatnya adalah karakter yang wajib dan harus terpenuhi bagi orang yang beriman. Kalau kemudian itu tidak ada, maka sebenarnya ada yang salah dalam keimanan kita maupun ibadah kita kepada Allah. Salatnya rajin, tetapi kemudian sama orang kasar, kemudian sombong, kemudian merendahkan orang lain, kikir, sulit untuk berbagi. Nah, itu kan unik. Di saat Ramadan dia bisa menahan diri dari makan dan minum, tetapi tidak bisa menahan diri dari perkataan atau perbuatan yang tidak baik. Dia mampu untuk berzakat fitrah atau mengeluarkan zakatnya harta, tetapi lebih cenderung pada sesuatu hal yang formalitas, non formalitas, sulit untuk mengeluarkan itu atau berbagi. Nah, ini tentunya kita perlu untuk selalu belajar, kemudian meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah secara perlahan-lahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada kita, sehingga satu demi satu sifat kemudian karakter keimanan itu bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau masih ada waktu, belum masuk Isya, kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Wallahu a'lam. Iya, Pak. Berkaitan tadi disampaikan mengenai lain berucap yang baik
bagian terakhir Faidah Samta artinya ketika itu semua sudah dilakukan memang beritanya demikian atau masih ada toleransi seperti apa? Ya, mungkin ini beda bab nggih, Pak. Itu kan ini hubungan dengan orang lain. Tapi kalau dalam surat An-Nisa itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, itu pekerjaan yang kita lakukan. Kalau ini kan lain hubungannya dengan orang lain, kita bersikap dengan orang lain. Orang lain ini bisa suami ke istri, istri ke suami, kemudian kita ke anak, kita ke orang tua, mertua, tetangga. Nah, ini kan hubungan sama orang lain. Bagaimana kemudian bersikap lemah lembut. Tapi ini sebenarnya lupa tadi, bukan berarti sikap ini kemudian menafikan, meniadakan ketegasan itu. Jadi dalam surat Muhammad kalau tidak salah, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Orang-orang yang beriman itu asyidda, tegas kepada orang kafir, tegas dalam masalah keimanan. Bermuamalah tetap harus bermuamalah yang baik. Nah, tetapi dengan orang-orang yang beriman ruhama. Jangan terbalik. Dengan mereka yang tidak beriman ruhama, dengan sesama muslim asyidda. Itu terbalik itu. Kadang-kadang kita dengan sesama saudara seiman hanya karena masalah yang sepele, masalah yang sebenarnya bisa dicarikan titik temunya, kita kemudian ributnya nggak selesai-selesai. Tapi ayat yang tadi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika kamu berazam, niat yang kuat untuk melakukan sesuatu, kalau sudah pilih jalannya, tawakal kepada Allah. Nah, itu. Maka di sini ini menguatkan masalah sholat istikharah. Nah, sholat istikharah itu bukan kemudian munculnya mimpi. Enggak semua orang sholat istikharah itu mimpi. Tetapi sholat istikharah itu kelanjutannya adalah azam dan tawakal tadi. Kalau kita sudah ingin memilih sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, sudah banyak pertimbangan, maka lakukan itu dengan dengan kuat, hasilnya tawakal kepada Allah. Tapi setelah pertimbangan, bukan kemudian membabi buta. Yang penting ini, itu tidak bisa kemudian masuk dalam konteks ayat itu. Azam itu lebih tingkatan lebih tinggi dari niat. Kalau niat itu saya ingin sesuatu, tapi azam sudah niat, sudah mempersiapkan semua, itu namanya baru azam. Kalau sudah punya azam, punya niat, punya strategi dan lain sebagainya, dilihat plus minusnya, kemudian dampaknya mungkin lebih sedikit, ya sudah jalankan. Nah, baru fatawakal 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Kalaupun kemudian itu salah dalam perjalanannya, tidak kena dosa. Itu bagian dari ikhtiar yang kita usahakan, ternyata kemudian tidak sesuai dengan harapan. Tetapi tetap saja orang yang beriman itu yang dia hadapinya itu pasti baik. Tidak ada yang buruk bagi orang yang beriman, karena setiap keburukan pasti ada kebaikan. Contoh seperti ini dalam tafsir perang Uhud. Umat Islam kalah, 70 meninggal, syahid. Secara lahiriah memang kalah. Tetapi Said Qutb mengatakan dalam tafsir fi Dhilalil Quran, disitulah kemenangan umat Islam. Kemenangannya apa? Umat Islam menjadi tahu bahwasanya salah satu yang menjadikan faktor kekalahan umat Islam dimanapun adalah masalah harta. Nah, begitu kemudian tidak ada rebutan harta, menang-menang terus, Pak. Begitu ada harta, kalah. Nah, ini terjadi nanti ketika pembebasan Abdurrahman Al-Ghafiqi ketika mau masuk ke Prancis itu. Jadi Islam itu hampir masuk ke Prancis. Sudah masuk Prancis sebelum masuk ke
ke tengah-tengah kotanya. Tapi begitu mau masuk ke Perancis, itu dihadapkan dengan harta. Mereka rebutan itu, maka itu menjadi titik poin. Umat Islam sudah rebutan harta ini, dihantam, kemudian kalah. Dan dari Perancis kemudian mundur-mundur sampai kemudian ke Spanyol, dan kemudian akhirnya Islam hilang di Eropa Barat. Nah, itu sejarah Islam di Eropa. Unik, Pak. Islam di Eropa hampir 8 abad kalau tidak salah. Tetapi kemudian hilang sama sekali tanpa ada bekas. Berbeda ketika Islam berada di Eropa Timur. Itu bekasnya masih ada. Nah, tapi di Eropa Barat tidak ada bekasnya karena terjadi pembantaian yang luar biasa. Ya, wallahu a'lam. Sekap nggih? Masih ada? Enggak ada? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Rajab. Semoga bulan Rajab ini menjadi titik tolak kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu waghfir lana rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.